wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Cahaya Pratiwi dengan NIM 21002104. Saya merupakan mahasiswa dari program studi administrasi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas pertama pada mata kuliah manajemen humas yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Nah, perintah dari tugas tersebut yaitu kita diminta kembali untuk menganalisis video yang telah disajikan pada e-learning sebelumnya. Baiklah, langsung saja kepada analisis yang dapat saya simpulkan dari menyimak video tersebut. Di sini dapat saya pahami bahwa public relation tersebut merupakan hal yang sangat penting dan sangat berdampak untuk kehidupan sehari-hari, baik itu di bidang personal maupun di bidang organisasi dan bersosialisasi tentunya. Dalam public relation tersebut terdapat 4 istilah yang dianggap oleh orang-orang konsepnya sama, namun pada kenyataannya konsepnya berbeda. Yang pertama yaitu marketing. Marketing disebut juga dengan pemasaran, di mana kegiatan marketing ini ialah membuat orang-orang tertarik pada produk dan jasa yang sedang kita tawarkan kepada suatu perusahaan. Nah, pada pemasaran tersebut terdiri dari pengembangan produk, distribusi, hingga penjualan barang dan jasa. Marketing di sini hanya berfokus untuk meyakinkan orang-orang hingga pada akhirnya produk tersebut terjual. Dari video yang telah disajikan oleh Bapak dosen tadi, maka saya dapat menyimpulkan bahwa marketing menggunakan tips merayu dan memberitahu semua kelebihan produk dan jasa yang kita punya sangatlah ampuh, sehingga lawan bicara pun mengenal dan meyakini bahwa produk tersebut sangatlah bagus dan pada akhirnya ia memutuskan untuk membelinya. Maka dari itu, tercapailah tujuan utama dari kegiatan marketing ini, yaitu penjual meyakinkan dan mengenal produk dan jasa kepada orang-orang. Jadi, sebelumnya kita telah membahas marketing. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu advertising. Nah, di sini advertising dikenal juga sebagai penyajian materi atau suatu media komunikasi sebuah organisasi kepada masyarakat, di mana penyajian materi ini dengan melalui media massa seperti televisi, koran, dan radio, hingga dengan menggunakan media-media lain yang menggunakan bahasa persuasif. Advertising ini dianggap juga sebagai jasa periklanan dengan tujuan dari periklanan ini ialah untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa yang sedang dijual oleh suatu perusahaan agar produknya diketahui oleh banyak orang dan dapat terjual dengan banyak. Biaya promosi ini seringkali lebih mahal daripada biaya produksi. Setelah pemahaman advertising tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang branding. Dalam artian branding tersebut merupakan orang-orang yang sudah paham dan mengetahui apa fungsi dari produk dan jasa yang ia pakai. Ia mengetahui merek, logo, kelebihan dari suatu produk tersebut. Jika semua kelebihan produk telah terbukti di kalangan umum, maka kita tidak perlu lagi meyakinkan orang lain, karena hal tersebut dapat dijelaskan oleh masyarakat umumnya yang mengetahui kredibilitas produk kita dari orang-orang yang telah mengetahui apa saja kelebihan produk dan kredibilitas produk kita. Maka dari itu, kita akan mendapat review dari mulut ke mulut yang dimana itu sangat menguntungkan 2 kali lipat dari advertising tadi, di mana orang lain yang telah memakai produk kita tadi, yang telah merasakan kelebihan dan kebagusan produk tersebut akan meyakinkan temannya untuk memakai dan membeli produk yang telah kita tawarkan. Selanjutnya yaitu public relation. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada branding sebelumnya itu, jika kelebihan produk telah terbukti di kalangan umum, maka tidak perlu lagi meyakinkan orang lain. Sebab hal tersebut sudah disampaikan oleh pelanggan yang sudah
memakai produk kita terlebih dahulu kepada teman-temannya ataupun kerabatnya. Ada satu proses yang sangat terkenal yaitu raj. Dari raj ini terdiri atas 4 huruf yaitu R, A, C, dan E. Raj itu disebut juga R sebagai riset, A sebagai action, C sebagai communication, dan E sebagai evaluation. Maju atau tidaknya, hebat atau tidaknya sebuah organisasi tersebut ditentukan oleh pihak dari organisasi tersebut. Pihak tersebut sebanding dengan pemimpin tertinggi. Pihak bekerja dengan cara mengumpulkan data yang empiris dan penelitian lapangan yang disebut juga dengan riset. Dengan cara mendatangi sebuah perusahaan yang tidak menerima lulusan dari lembaga tertentu, riset terus dilakukan untuk mencari kebijakan yang dilakukan agar perusahaan tersebut dapat menerima lulusan dari lembaga tadi. Riset ini atau penelitian lapangan akan dilakukan secara terus-menerus hingga tujuan dapat dicapai. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya pahami dan analisis dari video yang telah disajikan oleh Bapak dosen tadi. Maka dari itu saya pamit untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.